warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, kembali lagi dengan saya Ibu Nursida Sutantri dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia yaitu sistem koloid, yaitu jenis-jenis koloid. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat membedakan jenis-jenis koloid dan dapat menjelaskannya. Sebelum kita masuk ke materi jenis-jenis koloid, kita ingat-ingat dulu materi pada video sebelumnya yaitu perbedaan koloid, larutan, dan suspensi. Nah, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut berisi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sangat banyak sekali contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, misalnya susu, santan, dan masih banyak lagi. Sistem dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat padat, cair, atau gas ke dalam medium berdispersi dalam fasa padat, cair, atau gas. Nah, sistem koloid digolongkan dan diberi nama berdasarkan fasa terdispersi dan medium perdispersinya. Jadi, jenis-jenis koloid ini dibedakan berdasarkan fasa terdispersi dan medium pendispersinya, yaitu ada berupa padat, cair, atau gas. Nah, jenis koloid yang pertama yaitu, perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut adalah jenis koloid busa dengan contoh buih sabun, buih pada minuman bir, dan krim kocok. Nah, buih atau busa ini termasuk jenis koloid dengan fasa terdispersi gas dan medium pendispersi cair, atau sering juga disebut gas dalam cair. Gambar selanjutnya adalah jenis koloid busa padat dengan contoh batu apung dan marshmallow. Nah, busa padat ini termasuk jenis koloid dengan fasa terdispersi gas dan medium pendispersi padat, atau sering juga disebut gas dalam padat. Gambar selanjutnya adalah jenis koloid aerosol cair dengan contoh kabut, awan, dan spray pada rambut. Nah, aerosol cair ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas, atau sering disebut juga cair dalam gas. Gambar selanjutnya adalah jenis koloid emulsi dengan contoh susu cair, saus, santan, coklat cair, minyak ikan. Nah, emulsi ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair, atau sering juga disebut cair dalam cair. Koloid selanjutnya adalah koloid emulsi padat dengan contoh jelly, keju, dan mentega. Nah, jenis koloid ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat, atau sering juga disebut cair dalam padat. Selanjutnya adalah jenis koloid aerosol padat dengan contoh debu dan asap. Nah, aerosol padat ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas, atau sering juga disebut padat dalam gas. Selanjutnya adalah jenis koloid sol dengan contoh tinta, gelatin, selai, dan cat. Nah, sol ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair, atau sering juga disebut padat dalam cair. Selanjutnya adalah jenis koloid sol padat dengan contoh kaca rubi atau kaca berwarna, batu intan. Nah, sol padat ini termasuk jenis koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat, atau sering juga disebut padat dalam padat. Oke sahabat cerdas, itulah ke-8 jenis koloid berdasarkan fasa terdispersi dan medium pendispersinya. Nah, kita simpulkan ya. Silakan kalian perhatikan tabel berikut ini. Tadi kan fasa terdispersi itu ada padat, cair, gas.
Medium pendispersi juga sama, padat, cair, dan gas. Harusnya ada 9 dong jenis koloid. Nah, jadi jenis koloid itu memang hanya ada 8. Gas dalam gas itu tidak termasuk ke dalam jenis koloid, melainkan disebutnya itu adalah larutan sejati. Contohnya, oksigen yang terlarut dalam uap air. Nah, itulah yang disebut gas dalam gas atau disebut larutan sejati. Jadi, gas dalam gas itu tidak termasuk ke dalam koloid, melainkan disebut larutan sejati. Oke sahabat cerdas, bagaimana? Sudah paham kan mengenai jenis-jenis koloid? Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Ibu Nursida Sutantri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.